Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita lanjutkan untuk kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan dari para pemirsa di mana saja, khususnya warga Kecamatan Sibolga Kota Sibolga. Baik, hari ini akan kita lanjutkan. Sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp yang ada di deskripsi YouTube kita. Nomornya ini. Nanti dapat dilihat di deskripsi YouTube kita. Kita lanjutkan pertanyaan yang akan kami jawab hari ini, insyaallah ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Kua, boleh nanya kan Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Kenapa lama kali sampai 2 minggu baru boleh kami dinikahkan? Kata orang tua, KUA, harus proses 2 minggu baru bisa akad nikah. Kan nikah itu harus disegerakan. Pak, kok dilama-lamain? Wih, mohon jawabannya ya Pak. Maaf Pak kalau saya salah. Nggak, bertanya nggak salah. Silahkan saja kalau mau bertanya ya. Kok dilama-lamain? Bukan dilama-lamain ya Dinda ya. Ini kayaknya udah daftar di KUA ini. Mungkin staf KUA sudah memberikan jawabannya bahwa setelah proses pendaftaran nikah di KUA, itu Adinda harus menunggu masa proses pemeriksaan nikah. Lamanya 10 hari kerja. Dan itu memang merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2. Ini saya baca nih. Yang satu saya baca dulu. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan akan dilangsungkan. Itu ayat satunya, pasal 3 ayat 1. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya. Pasal 2-nya, pasal 3 ayat 2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi kalau 10 hari kerja, KUA itu kan hari kerjanya Senin sampai Jumat. Berarti 1 minggu itu 5 hari. Maka 2 minggu 10 hari. Itu pun kalau tidak ada hari libur. Kalau ada hari liburnya adalah lebih. Nah, kalau Adinda memang ingin cepat dilaksanakan akad nikahnya, insya Allah boleh, bisa. Tapi harus mendapat izin atau dispensasi dari camat Kecamatan Sibolga Kota. Bawa perlengkapan administrasi berkasnya ke kantor camat, insya Allah berikan alasan yang tepat kenapa harus ingin segera dilaksanakan. Mudah-mudahan Pak Camat berkenan memberikan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan, melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja. Ya Dinda ya, kami pada prinsipnya ya hanya menjalankan peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan Menteri Agama, kami menjalankan itu. Kami terikat dengan peraturan, jadi tidak bisa melaksanakan sembarangan. Apalagi sekarang kami sudah menginput data Adinda itu ke dalam aplikasi SIMKA. Di SIMKA begitu kita mau input data, kalau kurang dari 10 hari, kita minta harinya mungkin 5 hari ke depan mau nikah, dia minta nomor dispensasi. Jadi nggak bisa kita input datanya. Tapi kalau ada dispensasi itu insya Allah bisa kita bantu ya Dinda ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu dan bermanfaat untuk Dinda ya. Untuk lebih jelas nanti langsung jumpai saya ke KUA, bilang mau jumpa Pak Kua, oke ya. Pertanyaan berikutnya sudah kita jawab tadi ya, pertama. Yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau menanyakan tentang wali nikah kami, anak angkat ya, anak angkat. Dulu kami mengadopsi anak perempuan sejak masih bayi. Beberapa hari saja setelah dilahirkan ibunya. Ibunya tidak mau mengasuhnya karena dia tidak dinikahi oleh orang yang menghamilinya sampai anaknya lahir. Entah karena apa kami tidak tahu, tapi akhirnya anaknya kami ambil. Kami jadikan anak angkat kami karena sejak bayi sudah bersama kami. Sejak bayi sudah bersama ibunya. Suami saya bersikeras untuk menjadi wali nikahnya.
Padahal dia bukan ayah, berarti karena sejak dari bayi bersama dengan bapak dan ibu, jadi maka suaminya bersikeras untuk menjadi wali nikahnya. Padahal dia bukan ayahnya. Bagaimana yang seharusnya, Pak? Bisa suami saya jadi wali nikahnya? Menjadi wali nikah untuk anak angkat pula ya. Terima kasih Pak jawabannya ya. Terima kasih kembali. Oke, baik Bapak Ibu ya yang bertanya, ibu nih kayaknya, nah suaminya tadi yang bersikeras menjadi wali. Anak angkat itu tidak memiliki garis keturunan nasab kepada yang mengangkatnya. Jadi misalnya nama anaknya, misal saja ya, Ucok, nama ayahnya Ali, Ucok bin Ali, nggak bisa, karena ayahnya Ali itu bukan ayah kandung, ayah angkat, jadi nggak boleh dibawa-bawa nama itu. Nama ayah angkatnya tidak boleh menjadi seperti nama ayah kandung si anak angkat itu. Jadi kalau anak angkatnya namanya si Ucok, ayah angkatnya si Ali, nggak boleh dibuat Ucok bin Ali, nggak boleh. Jadi binnya bin apa ya? Kembali ke nama ayahnya yang dulu. Suami ibu bersikeras untuk menjadi wali bagi anak perempuannya, bagi anak angkat perempuannya ya. Ibu berarti memiliki anak angkat perempuan. Seorang anak laki-laki atau perempuan yang diangkat itu tidak serta-merta bisa menjadi nasab kita, memiliki garis nasab kepada orang yang mengangkatnya. Jadi anak angkat tetaplah anak angkat. Maka suami ibu tidak bisa menjadi wali untuk anak angkatnya. Maka nanti ini saya sarankan dan saya jelaskan, walinya adalah wali hakim. Walinya adalah wali hakim, kepala KUA kecamatan di mana berada terjadinya pernikahan itu. Kepala KUA kecamatan di wilayah mana terjadinya akad nikah. Jadi kalau terjadinya akad nikah di kantor di wilayah KUA Sibolga Kota, maka wali hakimnya adalah wali nikahnya adalah wali hakim kepala KUA kecamatan Sibolga Kota. Kalau misalnya berada di wilayah kecamatan lain, ya disitulah wali hakimnya. Tidak bisa saya menikahkan di wilayah orang lain, di wilayah kecamatan lain, itu masing-masing sudah punya wilayah. Ibu ya, jadi suami ibu tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak angkatnya, karena anak angkat adalah anak angkat, tidak bisa mengikuti garis keturunan nasab dari ayah angkatnya. Demikian Bu ya. Jadi mohon nanti diberikan penjelasan kepada Bapak, kepada suami ibu dengan alasan yang, dengan cara yang benar supaya dia bisa paham. Karena ini menyangkut halal haram. Nanti kalau dinikahkan oleh suami ibu malah nggak halal jadinya. Ini bukan perkara kedekatan emosional karena sejak bayi diangkat terus dia menjadi wali, bukan ke situ arahnya. Ini perkara hukum fikih menakahan. Seorang anak angkat itu memang tidak bisa ayah angkatnya menjadi walinya. Demikian ya Bu ya, penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ingin penjelasan lebih lanjut, datang saja ke kawan, insyaallah akan kami berikan jawaban yang lebih luas. Yang pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, silakan. Saya pernah menghadiri pernikahan sepupu saya di, nggak saya sebut ya di mana ya. Dan saya lihat bapak bersama orang capil, pengantinnya langsung dapat KTP dan KK baru yang diserahkan sama orang capil. Memang di KUA Sibolga Kota bisa langsung dapat KK dan KTP juga ya Pak, setelah dapat buku nikah. Bagaimana caranya Pak? Bayar Pak? Bayar Pak. Berapa? Gitu ya. Kebetulan saya juga mau nikah. Mau nikah. Alhamdulillah ya. Kebetulan saya juga mau nikah. Gak lama lagi Pak. Sedang lamaran dan penentuan hari akadnya. Doain ya Pak, semoga lancar. Mudah-mudahan lancar ya, amin. Semoga WA saya segera dijawab ya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya begini ya, saya berikan jawabannya nih. Melihat sepupunya katanya menikah di wilayah Sibolga Kota nih pasti, insya Allah ya. Kemungkinan ya di wilayah Sibolga Kota. Pengantinnya langsung dapat KTP KK baru. Ya, untuk wilayah Kota Sibolga, kenapa bisa begitu? Saya jawab dulu. Kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya Pak? Untuk wilayah Kota Sibolga, Kementerian Agama Kota Sibolga sudah memiliki MOU kerjasama, perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. MOU itu
nomor 472.1/031 dan 038/2023. Itu tentang percepatan penerbitan dan penyerahan kartu keluarga dan KTP elektronik bagi pasangan nikah di KUA. Itu ada MOU-nya ya. Jadi kalau daerah lain, saya tidak tahu apakah sudah memiliki MOU seperti ini atau tidak, saya tidak begitu tahu ya, tidak begitu. Tapi untuk wilayah Kota Sibolga, bila ada pengantin yang mendaftar pernikahan di KUA, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Jalan Sipil untuk memberikan informasi. Jadi kalau memang layak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan KK dan KTP elektroniknya, memang itu akan diserahkan pada saat akad nikah itu dilangsungkan. Itu salah satu MOU Kementerian Agama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi untuk proses ini bayar Pak? Oh enggak, ini enggak bayar ya, ini gratis. Enggak bayar, gratis. Berapa biayanya? Ada biayanya, enggak ada. Yang penting lengkapi persyaratan. Nanti KTP dan KK Linda yang asli dari kedua mempelai itu ditarik. Nah nanti akan diserahkan pada saat selesai ijab kabul pernikahan, itu nanti diganti dengan KTP dan KK yang baru. Di situ status Linda di KTP-nya sudah kawin, statusnya di kawin. Kalau sebelumnya kan belum kawin. Nah, sekarang di situ di KTP-nya sudah kawin dan dapat kakak baru. Nah, jadi situ kepala keluarganya suami. Nah, Linda yang laki-laki ya. Nah, situ sudah mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kuat, saya mau konsultasi. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh ya Bu ya? Boleh Bapak atau Ibu nih. Soalnya saya wanita Pak, Ibu nih. Saya wanita Pak. Dulu saya nikah siri dengan laki-laki yang sudah beristri atau suami orang. Ya Allah. Sekarang saya sudah ditinggalkannya karena dia takut ketahuan saat istri pertamanya. Saya menyesal Pak. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya berkenalan dengan duda anak satu. Yang istrinya meninggal melahirkan anaknya. Saya mau dinikahinya Pak. Saya pun juga mau menikah dengan dia. Kebetulan memang saya belum punya anak dari suami saya itu. Bagaimana jalan terbaiknya Pak? Bisa saya segera dinikahkan Pak? Daripada dilama-lamakan, saya juga sudah dibiarkan sama suami saya. Mohon jawabannya ya Pak. Jadi begini ya Bu, Ibu dulu berarti nikah siri nih dengan suami orang, laki-laki suami orang. Yang sekarang suami Ibu itu pergi, ditinggalkan Ibu begitu saja. Ibu ya, saya rilis ceritanya. Kemudian ketahuan sama istri pertama. Oke, ditinggalkan Ibu sudah lama. Sudah lama ditinggalkan, kemudian 2 bulan yang lalu berkenalan Ibu dengan duda, mau nikah lagi dengan laki-laki. Nah ini langkah pertama Ibu adalah mengajukan isbat nikah sekaligus perceraian dulu dengan suami yang pertama. Sekarang Ibu statusnya istri orang. Berdasarkan fikih munakahat Ibu ini istri orang. Fikih munakahat Ibu masih berdasarkan fikih munakahat, saya ulangi. Berdasarkan fikih munakahat Ibu ini masih istri orang. Istri orang nggak boleh dipinang, sedangkan pinangan orang saja tidak boleh dipinang, orang yang sedang dalam masa iddah tidak mau nikah pula. Jadi langkah pertama adalah Ibu harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama, pengajuan perceraian ke pengadilan agama dari pernikahan siri Ibu itu nanti. Tapi nanti namanya penetapan isbat sekaligus cerai, itu dia Bu. Ditetapkan pernikahan Ibu itu sah atau tidak, baru putuskan. Jadi pengadilan sekali tuntut aja Bu. 1 kali permohonan ke pengadilan agama, isbat sekaligus putus gitu. Tetapkan pernikahan langsung diputuskan, diceraikan. Kalau memang nanti pengadilan berkenan untuk memberikan putusan ini, kami tidak memiliki wewenang. Tapi ini pengalaman dari beberapa daerah, ini memang terjadi seperti itu. Seorang yang nikah siri ditinggalkan suaminya, dia mengajukan permohonan cerai itu, langkahnya adalah pengajuan isbat sekaligus cerai. Jadi 1 kali menuntut, Ibu langsung bisa diselesaikan kalau nanti memang pengadilan agama berkenan. Ya Bu ya. Jadi jangan nikah dulu Bu, Ibu masih istri orang.
Tunggu sampai selesai proses persidangannya, putus di pengadilan agama, tunggu juga masa iddahnya, selesai masa iddahnya, baru proses lamar-melamar. Karena kalau proses lamaran, karena tidak boleh meminang orang yang sedang dalam masa iddah, tidak boleh juga, apalagi masih sekarang itu status istri orang. Hati-hati ya Bu ya, jadi haram nanti berdosa kita. Berdosa kalau kita melamar orang yang masih dalam istri orang, apalagi sedang masa iddah saya tidak boleh dilamar, apalagi ini masih dalam istri orang itu ya. Kalau memang ada niat seperti itu, putuskan dulu di pengadilan agama. Inilah jawaban dari saya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dijawabnya dengan gamblang saja, mohon maaf kalau kurang berkenan bahasanya. Untuk lebih jelas nanti bisa langsung datang ke KUA, insya Allah akan saya berikan jawaban-jawaban yang lebih luas dan lebih detail untuk hal ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada 4 pertanyaan yang sudah saya jawab, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bagi WhatsApp yang belum dapat kami jawab, mohon bersabar karena kita memiliki kesibukan yang lain. Untuk lebih jelas, sambil menunggu bisa langsung datang ke KUA, kita akan berikan jawaban-jawaban yang detail, yang sesuai dengan hukum fikih hunaka, formulasi hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membangun nusa dan bangsa.